Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmanullah. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang project management tentang scheduling. Scheduling atau penjadwalan proyek adalah kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Dalam aktivitas penjadwalan proyek berkaitan dengan network planning, yaitu metode matematis CPM dan PERT. Untuk metode scheduling, di sini ada dua, yaitu yang CPM, Critical Path Method, dan yang kedua ada PERT, Project Evaluation and Review Technique. CPM atau Critical Path Method merupakan model kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan kegiatan yang digambarkan sebagai titik pada jaringan dan peristiwa yang menandakan awal atau akhir dari kegiatan, digambarkan sebagai busur atau garis antara titik. Model arus jaringan dalam bab sebelumnya berisi simpul-simpul dan cabang-cabang. Cabang melambangkan rute atau garis edar, di mana barang-barang mengalir dari satu titik dalam jaringan ke titik yang lain, yang dilambangkan dengan simpul suatu jaringan Critical Path Method. PERT atau Project Evaluation and Review Technique. PERT adalah variasi dari Critical Path Method yang memiliki pandangan yang lebih skeptis atau realistis mengenai perhitungan waktu yang digunakan dalam setiap tahapan suatu proyek. Dalam penggunaannya, PERT memperhitungkan waktu yang terpendek, memperhitungkan waktu normal, dan waktu terlama yang digunakan jika aktivitas tersebut mengambil waktu yang lebih banyak dari yang telah diperkirakan. Membuat network planning. Critical Path Method CPM dan Project Evaluation and Review Technique PERT merupakan model kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan. 1. Oleh anak panah, simbol yang menyatakan sebuah kegiatan atau aktivitas, seperti memotong, memasang genteng, mengecat, dan sebagainya. 2. Lingkaran kecil, simbol yang menyatakan kejadian atau peristiwa atau event, ujung atau pertemuan dari satu atau beberapa aktivitas. Dan yang ketiga ada anak panah terputus-putus, dummy, menyatakan kegiatan semu. Membuat diagram network planning. Di sini ada beberapa contoh gambar, yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Perkenalkan, nama saya Salma Sabrina akan melanjutkan presentasi dari Sylvie. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun CPM dan PERT. Langkah-langkah metode CPM, yang pertama, inventarisasi dan urutkan kegiatan disertai waktu. Yang kedua, cari logika logis dari kegiatan dengan simbol-simbol. Maksud dari alur diagram jaringan di atas, kegiatan C baru bisa dimulai setelah A dan B selesai. Note dibagi menjadi 3 ruang. Maksud dari pembagian ini bertujuan untuk memisahkan nomor urut, waktu terlambat, dan waktu tercepat dari aktivitas. EET, Earliest Event Time, atau waktu aktivitas tercepat, dan LET, Late Event Time, atau waktu aktivitas terlama. Yang keempat, beri nomor urut. Kelima, masukkan huruf di atas kegiatan. Keenam, masukkan waktu pelaksanaan atau duration. Yang ketujuh, cari nilai EET dengan cara mulai dari initial event menuju ke terminal event dengan cara menambahkan apabila terdapat satu node yang dituju lebih dari satu arrow, maka pilih nilai yang terbesar. Yang kedelapan, cari nilai LET dengan cara mulai dari terminal event menuju ke initial event dengan cara mengurangi. Apabila terdapat satu node yang dituju lebih dari satu arrow, maka pilih nilai yang terkecil. Yang kesembilan, dalam CPM kita mencari lintasan kritis dengan cara menambahkan nilai setiap lintasan. Dari lintasan terbesar, yang terbesar adalah lintasan kritis. EET sama dengan LET. Dalam PERT, kita menggunakan 3 perkiraan waktu secara berurutan. Dapat digunakan untuk memperkirakan rata-rata dan varians distribusi beta. 3 macam perkiraan waktu pelaksanaan suatu kegiatan yaitu A. Estimasi waktu yang optimis, M. Estimasi
waktu yang paling sering terjadi. B. Estimasi waktu pesimis. Maka kita bisa memasukkan formulasi di bawah ini untuk mencari probabilitas mengenai proyek dalam PERT. Di samping ada rumusnya, yaitu time A tambah 4M tambah B per 6. Rumus yang kedua ada varians B dikurang A per 6 pangkat 2. Perbedaan teknik CPM dan PERT, perbedaan paling menonjol ialah perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sifatnya deterministik dalam CPM dan probabilistis dalam PERT. Pada CPM, kita akan mencari nilai jalur kritis. Pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu tercepat, terlama, serta terlayak. Pada CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Pada PERT yang ditekankan tepat waktu, sebab dengan penyingkatan waktu maka biaya proyek turut mengecil. Pada CPM menekankan tepat biaya. Tujuan penggunaan CPM dan PERT. Fungsi utama dari CPM dan PERT yaitu penjadwalan sebuah proyek dengan mengurutkan setiap kegiatan dari awal hingga aktivitas akhir. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan slide yang selanjutnya. Di situ ada contoh kasus CPM, yaitu ada aktivitas sebelumnya dan waktu selesainya. Dan aktivitasnya ada dari A sampai Z. Yang selanjutnya di slide aja, Sa. Yang selanjutnya kita menemukan hasil yang pertama, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan di situ ada dummy ya, pertengahan antara E dan F. Titik dummy itu. Ya, selanjutnya itu mencari lintas kritis atau critical path. Nah, ini dari jaringan yang tadi ini kita menemukan yaitu BG HIJ yang itu 4 tambah 4 tambah 10 tambah 14 tambah 12 yang hasilnya 44 dan itu adalah hasil kritisnya. Yang selanjutnya dari hasil tersebut, nah yang slide yang selanjutnya. Nah, ini yang digarisbawahi, nah itu teh hasil yang CPM yang barusan ya, ada yang B, G, H, I, J, biar lebih jelasnya yang itu. Yang selanjutnya contoh kasus soal fair, yaitu ada aktivitas A sampai Z, ada prosesor aktivis, time minus A, time natural M, dan time lattice B. Nah, ini ada ya aktivitas A sampai Z, expected duration-nya sama variasinya. Yang A itu 6, yang B 3, yang C 4, yang D 2, yang E 3, yang F 5, yang G 3, yang H 5, I 5, dan J 2. Variannya itu 0,11, 0,44, 1,00, 0,11, 1,77, 1,77, 1,00, 1,00, 1,00, dan 1,00. Nah, ini adalah hasil file yang barusan beda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triawan Anjasmara dengan NRP 174010207. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi teman-teman dari kelompok 8.
Yang pertama yaitu mencari lintasan kritis. Yang pertama bisa kita lihat yaitu ADI sama dengan 6 tambah 2 tambah 5 sama dengan 13. Lalu yang kedua bisa kita lihat yaitu BEHJ sama dengan 3 tambah 3 tambah 5 tambah 3 sama dengan 14. Lalu ketiga CFHJ sama dengan 4 tambah 5 tambah 5 tambah 3 sama dengan 17. Lalu yang terakhir adalah CGJ sama dengan 4 tambah 3 tambah 3 sama dengan 10. Dari hasil tersebut, maka kita menemukan lintasan kritisnya pada jalur CFHJ dengan nilai 17. Selanjutnya. Yang di slide selanjutnya bisa kita lihat kolom dari hasil perhitungan sebelumnya, yaitu untuk lebih singkatnya mungkin saya jelaskan dari C sama dengan 4, F sama dengan 5, H sama dengan 5, C sama dengan 3. Di slide selanjutnya kita bisa mengetahui bahwa kita telah mendapatkan nilai dari lintasan kritis yaitu 17 minggu. Lalu pertanyaan mengenai probabilitas penyelesaian proyek kurang dari 20 minggu, kita gunakan analisis probabilitas, yaitu 22 kurang 17 bagi akar 4,77 sama dengan 1,37 atau 91%. Selanjutnya. Di slide selanjutnya kita bisa mengetahui hambatan dalam penggunaan CPM dan PERT, yaitu metode ini diperlukan pemahaman nalar yang baik karena metode ini bersifat matematis. Di slide selanjutnya yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah analisis jaringan kerja bertujuan agar perencanaan dan pengawasan semua aktivitas dapat dilaksanakan secara sistematis sehingga diperoleh efisiensi kerja. Ada dua metode, yaitu PERT dan CPM. Untuk PERT sendiri dibuat dengan memperkirakan waktu pengerjaan proyek dengan probabilitas atau kemungkinan. Dalam jaringan PERT ditetapkan 3 waktu, yaitu A. Waktu tercepat, M. Waktu normal, dan B. Waktu pesimis atau terlambat. Sedangkan dalam CPM atau metode jalur kritis mengestimasikan waktu pengerjaan proyek dengan cara pasti atau menggunakan teknik deterministik, dan kedua metode ini bersifat matematis. Di slide selanjutnya kita bisa melihat daftar pustaka. Yang pertama yaitu buku Introduction to Science Management, karangan Taylor W. Bernard pada tahun 1986. Lalu buku yang kedua adalah Riset Operasi, karangan Suparto Johannes pada tahun 2013, diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada di Jakarta. Sekian dari kami, kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun pengerjaan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.